Salam kreatif. Ketemu lagi di Ngora, tapi sebelumnya buka masker dulu. Oke. Hari ini sudah kita undang kembali narasumber yang kalau saya boleh nilai ini adalah hidden talent. Jadi saya ketemu dengan beliau, begitu saya ngobrol, oh ini hanya ternyata di Bandung ini ada sesuatu yang bisa seperti ini dan bakal lebih bagus lagi. Siapa dia? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tepuk tangan buat Kang Angga. Gampang kan? Waduh. Sibuk ya. nih, sibuk? Lumayan. Lumayan. Sibuk berkeringat dan mencari keringat. Demi meningkatkan imun. Nah, itu yang utama. Iya, imun. Kang, Ya, ini terima kasih sudah hadir di Ngora Ngobrol Kreatif dan sudah hadir juga di Rekta Ruang yang sudah support kita untuk jadi studio. Jadi kita akan sedikit mengorek-ngorek. Ada. Boleh. Ya. Korek lebih dalam juga. Asik. Nah, ini kalau bisa lihat mungkin prolog dulu atau Kang Angga deh memperkenalkan Kang Angga dan aktivitasnya sekarang. Ya, sebenarnya aktivitas saya sebenarnya mau menggunakan nama dulu ya. Ya. Nama saya Angga. Aktivitas sehari-hari ya begitulah sebagai penghobi pingpong. Yang mana malumlah namanya baru jatuh cinta ya. Jadi bawahnya kangen terus gamenya pingpong. Nah, sampai suatu lahan itu dijadikan saya tempat bisnis tapi untuk pingpong juga kayak pelatihan. Nah, sehingga kesibukan sehari-harinya ya di lapang pingpong aja. Jadi nggak ada kesibukan lain selain itu. Yakin. Ya. Optimis. Iya. Jadi kalau dibilang sekarang aktivitas beliau adalah pingpong lovers sebenarnya ya. Tapi yang saya surprise dari kegiatan beliau dan pada akhirnya mengundang beliau datang ke sini untuk mengobrol tentang jadi gini, posisinya kalau main bola itu kan udah jadi olahraga pencinta nomor 1 lah istilahnya. Di dunia ya? Di dunia. Apalagi di Bandung dengan hegemoni Persib Bandung ya. Nah, yang kedua ada bola voli, bulu tangkis. Bahkan mungkin setelah itu ada catur. Ya. Nah, pingpong ini memasyarakat juga. Ya, betul. Nah, sebenarnya begitu saya mengenal beliau, saya melihat kondisi komunitas pingpong kalau yang di video FB dan sebagainya itu Bandung aja atau nasional? Karena soundingnya di medsos ya, jadi boleh dibilang internasional. Komunitas yang memang untuk seluruh dunia ya. Jadi jangankan hanya di level Indonesia yang akan berkunjung lah ke komunitas saya gitu. Dari luar negeri pun kami akan terima. Begitu juga kami kalau diundang oleh komunitas lain di luar negeri, kalau bahasa Sundanya rukun kelimanya itu mampu, kami akan datang. Iya, biasanya spirit komunitas seperti itu ya. Silaturahmi. Oke. Betul. Dan sekarang secara pergerakan selain tadi membuka klub ya? Klub atau apa tuh sebutnya? Lebih ke klub ya. Lebih ke klub karena di dalam klubnya itu sendiri sih ada kegiatan yang secara struktur seperti pelatihan tenis meja untuk pemula, gitu ya, untuk lanjutan, sampai kemungkinan ada lebih ke terapi untuk kesehatan di usia senja. Ya. Karena salah satu olahraga yang memanfaatkan melatih refleks gitu kan kalau pingpong itu dengan bola yang cepat. Nah, jadi untuk usia senja biar tidak Parkinson gitu ya. Nggak ada reggae gitu. Parkinson ya. Nah, salah satu ininya alternatif
olahraga tenis meja. Olahraga Memang tenis lebih simpel meja. lah, tidak berisiko tinggi. Oh, oke. Karena dari beliau pun saya baru mengenal atlet yang 60 tahun ke atas masih bermain. Ya, ada salah satu tamu sekaligus atlet juga di klub saya yang usianya 68, mungkin atlet tertua di Indonesia. Masih main, bahkan beliau masih aktif di turnamen-turnamen bergengsi di Indonesia. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa dengan tenis meja ini tidak mengenal umur. Ya, terkecuali sudah almarhum. 68 masih aktif. Ya. Kalau boleh disebutkan namanya kan? Namanya Bapak Haji Edi Mahmud. Bapak Haji Mahmud. 68 tahun. Ya. Masih aktif Masih sebagai penggiat Player. Dia player. Rata-rata usia segitu dia mengambil jalannya sebagai coach ya. Oke. Nah, untuk beralih bukan beralih bidang. Yang asalnya pemain profesional, atlet, ya. kan dia sebagai coach gitu. Tapi kalau dia lebih masih memilih aktif sebagai atlet. Wow. Tidak jadi coach. Malah saya yang muda gitu jadi coach itu. Ya, tapi saya juga baru beberapa mungkin setelah mengenal Kang Angga, saya menggali tentang tenis meja atau pingpong. Jadi saya pun sedikit menggali karena referensi dari Kang Angga juga bahwa yang saya kenal sebenarnya pingpong itu dari Cina. Yang saya kenal. Ya. Begitu saya baca literasinya, ternyata bukan. Bisa sedikit diceritain nggak Kang? Ya, pingpong itu sebetulnya dari Eropa ya. Karena kegiatan pingpong itu ya mengisi waktu para kalangan atasnya Eropa itu mengisi waktunya dia dengan pingpong yang memang kalau secara tahun lokasi tepatnya saya juga belum terlalu memperdalam, tapi kalau sekilas itu dia mengisi kegiatan itu dengan membuka meja makan, terus tumpukan buku, barisan buku itu sebagai penghalangnya, ya, dan dia pakai bola golf. Pertama itu bola golf. Ya, bola golf. Jadi itu mengisi waktu pingpong. Oh. Jadi yang pertama berdiri itu pingpong, bukan table tenis. Bukan table tenis. Table tenis itu udah lebih penyempurnaan dengan berbagai aturan dari federasi-federasi yang sudah sah ya di dunia. Kalau pingpong masih hobi. Tetapi akhir-akhir ini kalau saya lihat perkembangan baik di media-media, pingpong pun sekarang sudah mulai dijadikan kompetisi. Pingpong. Jadi memang beda. Hanya memang table tenis itu berangkat memang dari pingpong. Nah itu dari Eropa. Cina ini hanya karena memang mungkin industrinya lebih maju dan sebagainya, sehingga Cina yang mendominasi sebagai perkembangnya cabang olahraga tenis meja ini. Oke. Berarti memang asalnya dari Eropa. Oke. Jadi secara literasi kita tadi sudah mengetahui dari Kang Angga bahwa pingpong itu ternyata dari Eropa bukan dari Cina. Tapi secara atlet sekarang dominasinya tetap Cina atau gimana Kang? Secara atlet dominasi itu Cina. Ranking 1 sampai 5 itu ada di Cina. Semua 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Untuk Eropa mungkin ada di lapisan ranking 5 ke atas. Tapi itu beralih-alih karena saking banyaknya liga atau kompetisi tenis meja tersebut, jadi kadang-kadang di turnamen A sama turnamen B itu beda rankingnya. Yang di A itu dia misalkan ranking 1 di dunia, tapi setelah kalah di B dia beralih. Hanya memang yang masih mendominasi dan terlama itu Cina. Ya. Itu masuk kategori Olimpiade? Itu di World Champion ya. Jadi tidak hanya di Olimpiade. Kalau Olimpiade itu lebih ke pesta olahraga yang memang berbagai cabang olahraga ada di situ. Tapi untuk profesional World Champion itu Cina mendominasi juga. Oke, ini menarik. Jadi posisinya begitu Ngora kemarin mengundang beliau, dari Ngora ini akan sedikit mengorek tentang kebangkitan dari pingpong di Bandung.
Nah, salah satu yang diinisiasi oleh beliau adalah salah satu, boleh disebut turnamen, kompetisi atau apa Kang? Sebutnya Kang, yang diinisiasi oleh Kang Angga. Kalau yang diinisiasi sebetulnya disebut turnamen boleh karena memang ada programnya ya di klub kita program. Terus disebut eksibisi juga itu tidak jauh beda, tidak jauh beda. Hanya memang kalau turnamen itu lebih cenderung skup atau daerah atau wilayah yang dicangkupnya. Tapi kalau eksibisi itu lebih cenderung ke undangan ya. Jadi misalkan klub saya ini mengadakan eksibisi mengundang 10 atlet veteran misalnya, di atas 50 tahun ya, itu 10 atlet. Kalau kompetisi itu tidak hanya berdasarkan undangan, tapi misalkan turnamen open Jawa Barat bisa Jawa Barat. Oh, bedanya itu aja. Itu aja. Kalau yang diperhatikan sama, tetap dari main ini sebenarnya sama. Sama ya? Ya, sama. Oke. Berarti yang digagas sekarang seperti apa Kang? Dengan nama apa sebagai kompetisinya? Saya sih berencana untuk yang terdekat ini lebih ke eksibisi. Eksibisi antara atlet veteran melawan atlet yang muda ya. Yang muda. Oke. Dan misalkan 3 atlet veteran melawan atlet muda secara bergu. Secara bergu gitu ya. Ada programnya ya kalau dilancarkan ya di bulan depan. Dan terus Ibu cenderungnya juga mengangkat semangatnya nih biar apa? Ini yang tua aja nih masih seperti ini nih, masih aktif strong nih. Masih aktif, masih strong dan untuk memancing itu. Di sisi lain kalau klub saya sendiri lebih cenderungnya mensosialisasikan bahwa pingpong ini ada di berbagai lapisan masyarakat, baik dari menengah ke bawah gitu kan. Nah, lebih cenderungnya karena sangat biarnya sangat ramai sekali akhir-akhir ini terus itu. Dari segi fasilitas yang memang boleh dibilang mudah, terus pelakunya ini banyak. Jadi selain eksibisi yang barusan saya sampaikan, mungkin eksibisi yang sifatnya komunitas atau apa akan kita laksanakan. Wow, keren banget nih. Jadi posisinya itu di turnamennya atau eksibisinya di Gauss? Kalau turnamen bisa dilaksanakan di Gauss, rencananya konsepnya itu lebih ke roadshow ya. Roadshow ya. Karena kalau tenis meja itu tidak terlalu sangat simpel dari fasilitasnya itu. Ada ruangan, ada meja yang memang sifatnya portable, bisa dibawa kemana-mana. Itu akan kita laksanakan. Secara live. Jadi ini bisa roadshow dimanapun. Bisa. Nah, ini akan terus berlanjut terus. Dan misalnya gini kan, ada penggagasnya cuman gua mah hanya bikin 1 event 2 event aja udah selesai gitu. Dari akangnya atau dari Gaussnya ini mau seperti apa? Ya demi tercapainya tujuan untuk lebih memasyarakatkan lagi cabang olahraga pingpong atau tenis meja ini akan saya programkan itu secara simultan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi rutin gitu kan. Biar terlihat aktif gitu lah, eksistensi kita itu. Jadi tidak hanya 1 kali event sudah cukup. Saya kira tidak. Kira akan terus berlanjut gitu kan. Jadi kontinuitinya terus berjalan ya. Betul. Bahkan untuk eksibisi yang kecil-kecil pun mungkin tiap minggu akan diadakan. Yang sifatnya kan kalau bicara di tenis meja itu kelasnya sangat banyak ya. Dari kelas yang profesional taruh atlet Olimpiade, atlet Asian Games, SEA Games, PON dan sebagainya, sampai Porda gitu kan. Nah di sisi lain itu pun ada kelas-kelasnya yang sifatnya kayak kelas pemula, kelas kadet, junior. Terus selain itu ada juga
kelas divisi ya, kalau untuk yang paling utama itu di angka kecil itu divisi 1 itu yang kelasnya selevel sama atlet Olimpiade atau Asian Games ya. Divisi 1 tenis meja. Itu berapa? Yang apa? Yang A atau B atau apa sebutnya? Yang A, yang kalau A itu kan ada kelas A, B, C, D. Nah, itu kelas A plus. Nah, itu kalau A itu artinya dia sudah profesional. Skill di tenis mejanya. A plus itu udah lebih profesional. Terus ada B, dia satu level turun. C, ada D. Ada juga divisi 1 sampai divisi 9. Kalau Kota Bandung sebenarnya 9. Wow. Divisi 9. Bahkan klub saya ini bisa mengadakan tersendiri gitu ya, mungkin divisi 10 atau divisi 11 yang memang sifatnya lebih pemula, mungkin penghobi baru nih. Ada penghobi baru tapi dia suka bermain, dan kenapa tidak akan kita bikin eksibisinya atau turnamennya, atau liga komunitas, ataupun ya kalau misalkan tukang beca masih banyak dan komunitas tukang beca ada, kita akan adakan eksibisi pertandingan antar tukang beca gitu kan, yang memang hanya hobi pingpong, tidak perlu ahli atlet yang lain. Gitu. Ya, itulah itu menarik sekali, makanya kenapa pas kemarin kita ngobrol soal pingpong saya tertarik gitu. Jadi intinya sih kalau saya sendiri belum begitu mengenal sebenarnya tenis meja, tapi begitu ketemu dengan Akang dengan beberapa literasinya, wah luar biasa nih, posisinya kayak banget ya pingpong itu. Nah, untuk pingpong sendiri untuk di Bandung seperti apa, Kang? Pingpong sendiri kalau untuk di Bandung sangat maju ya. Sangat maju tuh mungkin dari segi penggemarnya semakin banyak ya. Semakin banyak. Karena salah satu contoh banyaknya klub-klub di Bandung ini, banyak komunitas-komunitas secara klub ataupun komunitas tuh banyak pingpong. Karena itu tadi, karena fasilitas untuk bermainnya itu terbilang mudah. Kalau istilahnya setiap daerah, setiap kelurahan atau setiap RT atau RW, bahkan RT pun mungkin kalau kita berkunjung ke RT manapun ada pasti satu meja. Gitu. Bahkan kalau satu daerah kayak seperti contoh di Kabupaten Bandung ya. Ini Kabupaten Bandung, pemerintahnya sendiri itu ada program pengadaan lapang tenis meja untuk setiap RT minimal satu meja. Bukan hanya mejanya. Mejanya. Pengadaan mejanya tuh untuk setiap RW, satu RW satu meja. Oh, keren. Berarti kan udah terlihat nih animonya banyak animonya, bahkan pelakunya, karena berbeda kalau bicara tenis meja sama cabang olahraga lain itu. Anggap saya kalau sepak bola itu, saya suka nonton sepak bola tapi belum tentu bermain sepak bola. Tapi kalau tenis meja atau pingpong, rata-rata orang yang suka pasti ya bermain pingpong. Seperti itu. Nah, ini inisiasi ini akan secara eksibisi ya? Secara eksibisi untuk tahapan yang paling awal tuh eksibisi, karena eksibisi yang paling mudah. Bisa dilaksanakan. Itu hanya satu disebutnya hanya satu tahap aja antara milenial dengan senior, atau ada yang lain? Ada yang lain. Contohnya misalkan itu milenial sama veteran misalkan. Ini ada di veteran aja, atau veteran putri. Mama gitu misalnya. Ini keren ini. Atau milenial putri, gitu kan. Atau kelas usia dini yang memang usianya masih kelas 6 SD ke bawah. Antara usia. Jadi kalau tenis meja itu tidak mengenal umur itu, asalkan dia bisa, itu dia jalan. Mau melawan yang tua, anak kecil sama yang tua, yang tua sama anak kecil kebaliknya. Ya, ini salah satu yang saya dapat referensinya dari YouTube juga. Beberapa video memperlihatkan permainan pingpong itu memang tidak mengenal umur, tidak mengenal genre secara bermain ya. Betul. Jadi kan biasanya kalau misalnya main bola, apa yang kan 30 tahun, 30 tahun beda kan? Iya, dari fisik juga ya. Iya kan. Tapi pingpong itu kemarin juga yang atlet yang dari Amerika itu siapa ya? Itu main dengan cowok termasuk Justin Bieber. Gue nonton. Itu Ya, bisa seperti itu ya Kang ya? Bisa, bahkan bisa antar selebriti pun bisa. Jadi sangat varian ya.
kalau tidak salah di kelas di penyandang cacat pun ada 10 kelas gitu. Ada 10 kelas untuk tenis meja itu 10 kelas, jenis kelas nih. Jadi artinya siapapun bisa selama dia masih pegang alatnya, baik pakai tangan atau pakai mulut. Oh, Gitu. Jadi kalau misalkan penyandang cacat nih yang memang dia tidak memiliki tangan, dia pakai mulut. Dan itu ada memang di Liga Internasional pun ada. Ada. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi bukan yang terakhir banget. Naon dia maksudnya teh? Biar ada episode 2 ya. Biar ada episode 2 dong. Bersambung. Ya, bersambung. Jadi kenapa Kak Angga bisa memilih jatuh cinta ke pingpong? Jadi sebetulnya memilih jatuh cinta ke pingpong itu karena itu tadi murahnya olahraganya. Jadi saya tidak perlu untuk datang ke gedung olahraga secara khusus, gitu kan. Saya tidak perlu sewa personal trainer sebagainya. Nah, kalau pingpong itu saya mengandalkan dari komunitas. Karena jadi saya punya lahan sedikit, saya pasang meja pingpong, terus saya undang orang yang suka pingpong awalnya dari situ. Dan akhirnya terjadilah keringat. Nah, keringat, main, senang dan sebagainya. Dan saya memilih cabang olahraga tenis meja ini untuk dijadikan hobi permanen saya. Iya, itulah alasannya kenapa beliau jatuh cinta ke pingpong. Nah, ini baru yang terakhir. Boleh. Oke. Mau yang terakhir lagi? Kan kalau dulu olahraga gitu, ya terakhir. Ya, terakhir ya. Terus terakhir. Biar nih. semangat kan. Semangat kerjain tugas tuh kan. Nah, nih Kang, Ya. menurut Kang untuk Bandung ini kesannya Kang dari segi Bandung dan kekreatifannya. Segi Bandung ya kalau kreatif, saya kira super kreatif ya. Lihat kota Bandung ini banyak ide-ide yang boleh dibilang beda dari yang lainnya. Termasuk yang pada perjalanan saya di tenis meja ini, pingpong ini, saya pun mengadopsi kekreatifan itu. Salah satunya ya dengan cara mengadakan eksebisi yang sifatnya kalau sekarang live streaming karena tidak boleh berkerumun ya. Kan salah satu pengemasannya pun harus kreatif ya. Betul. Nah, ini saya di Bandung ini boleh bilang tidak sulit. Tidak sulit untuk mencairkan atau menuangkan kreativitas. Saya untuk mengembangkan klub gitu kan. Jadi boleh bilang ya sangat super kreatif di Bandung itu. Karena kebetulan saking kreatifnya itu di Bandung itu hal apapun itu kan bisa diakalin. Itu saya salah satu contoh ya, di salah satu atlet saya udah agak tua, dia baru pengen main pingpong tapi dia selalu berpikir gimana caranya pengen cepat bisa gitu kan, dan bisa mengalahkan. Saking kreatifnya ya dia memodifikasi blade-nya gitu. Nah, itu kan berarti kan kreatif sekali nih ya, meskipun pelanggaran gitu. Tapi kreatif gitu. Oke, ini obrolan yang sangat luar biasa dan itu adalah kata terakhir tentang kesan dari Kang Angga sebagai penggiat pingpong tentang Bandung kreatif. Dan posisinya hatur Kang Angga sudah hadir di Ngora Ngobrol Kreatif. Buat semuanya sahabat kreatif, nanti kita ada ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau ya. Jangan bosan ya kan kalau diundang lagi. Saya tunggu undangan berikutnya. Aisyah. Pokoknya nanti kita ketemu lagi dan tetap di Ngora Ngobrol Kreatif. Salam kreatif.